Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Ibu Delis Herlinawati, Selamat malam, Bapak. Bapak Setia Rahmawan. Ini sebentar Bapak Setia tak taruh di waiting room di belakang dulu Bapak. Udah hilang. Oke ya, Ibu Delis udah siap Ibu? Insya Allah, Bapak. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, tapi lagi Ya. keserang ini, nervous. Udah makan belum? Belum makan dari tadi, Pak. Ngapalin gak masuk-masuk. Buat apa dihafal, Bu? Kalau anak kecil, adik SD, dihafal ya masuk. Tapi kalau udah kayak kayak kita-kita ini ya kayak udah kayak air sungai mengalir itu mau Betul ditulis sekali, Bapak. malah ya kayak gitu. Iya, betul, Pak. Udah dibaca aja, dipahami. Iya, Yang penting paham. Ya, Bu. iya, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali ujian komprehensif pada malam hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama Ibu saya tulis nama Ibu Delis Herlinawati ya. Iya, Bapak. Delis Herlinawati. Oke, Bu, pertanyaan pertama. Sebutkan dan jelaskan 4 teori belajar yang mendasar dalam penyusunan modul ajar. Yang pertama itu ada teori belajar behaviorisme, yaitu belajar adalah perubahan perilaku yang didapat atau diamati melalui penguatan atau reward. Apa itu maksudnya? Jadi Contohnya apa? ketika anak mengerti atau diberikan stimulus sama kita, kemudian merespon dengan baik, kita akan memberikan reward atau hadiah. Contohnya apa? Contohnya gimana? Contohnya seperti anak diberikan pertanyaan, terus eh, peserta didiknya bisa menjawab, dikasih hadiah gitu, Pak. Oh, dikasih Atau hadiah. pujian, pujian saja. Oh, dikasih pujian. Ya, tapi behaviorisme itu ada juga yang ketika, tapi ini saya lupa Pak teorinya, teori Udah satu terus lagi ya berapa? yang itu yang diberi hukuman gitu Pak. Ada anak yang tidak bisa menjawab, merespon apa yang kita berikan, tidak bisa menjawab, itu diberi hukuman gitu. Hukumannya mungkin berupa pengulangan materi lagi seperti itu, Pak. Jadi Ya, materinya diulang-ulang gitu. terus lagi teori lagi itu baru berapa tadi? Satu, dua ya tadi. Satu Satu, atau dua? Pak. Satu terus lanjut. Kalau kognitif itu belajar melibatkan proses berpikir seperti pemahaman dan pemecahan masalah, Pak. Oke lanjut. Yang ketiga ada konstruktivisme, siswa membangun pengetahuan mereka dari pengalamannya, Pak. Lanjut, ada apa lagi ya? Satu lagi, teori belajar sosial. Teori belajar sosial itu siswa belajar dari interaksi Siapa? sosialnya, Mbak? baik dengan lingkungan sekolah atau Siapa? dengan teman-temannya. Siapa? Namanya Apa, siapa? Pak? Teori sosial Bandura apa namanya siapa? Apa, Pak? Tidak kedengaran? Teori sosial Bandura itu loh siapa? Oh, teori sosial Bandura. Nah, itu dia. Ya. Iya, Ya. sinyal sinyalnya mungkin Iya. Bapak ini Bapak suaranya Siapa nggak kedengaran. Apa Pak? namanya siapa? Apa Pak? Nggak kedengaran Pak? Oh, internetnya. Namanya. Penemunya siapa namanya? Penemunya. Penemu yang mana Bapak? Tadi lo teori sosial tadi lo. Oh,
Kalau penemu behavioristik itu ada Skinner. Yang sosial, sosial Ibu, Oh, yang bertanya kalau yang sosial. sosial itu ada Levigotsky. Lepi, Lepi. Lev, Lev, Levigotsky. Eh, Bapak salah kalau nggak, maaf Bapak, saya ini lidahnya, lidah orang Sunda, Pak. Saya lanjut, Bu. Bagaimana merancang ATP, Bu? Merancang ATP. Merancang ATP itu satu tentukan dulu tujuan pembelajarannya. Oke, terus. Kemudian pilih materi pembelajaran, Terus. terus rancang TPACK-nya. Jadi menggunakan teknologi yang sesuai dengan pembelajaran tersebut, Pak. Mau Ya, video contohnya. atau apa gitu. Oke, terus. Terus metodenya bisa diskusi atau kerja kelompok. Lanjut. Terus. Kemudian rancangan PBL-nya menentukan masalahnya, kemudian kerja kelompok, Oke, kemudian udah. Udah. Komponen modul ajar apa aja? apa Pak? Komponen modul ajar. Oh iya, Bapak maaf ya, ini sinyalnya ini nggak bagus, jadi kurang kedengaran suara Bapaknya. Komponen modul ajar itu satu, tujuan pembelajarannya, terus ada pertanyaan pematik. Bapak kedengaran tidak Pak suara saya Pak? Terus model yang digunakan apa, medianya Hmm. apa gitu, bisa video atau dari buku. Oke, terus perbedaan formatif sama sumatif apa? Kalau formatif itu penilaian selama proses pembelajaran. Ya, Kalau kalau sumatif sumatif. penilaian akhir pembelajaran, Pak. Oke, berikan contoh satu soal hot. Contoh soal host. Contoh soal seperti ini. Eh, Uraikan eh, apa apa kalian bisa membedakan huruf bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah? Atau begini Pak, bisakah kalian menjelaskan alif lam samsiah dan alif lam komariah kepada teman kalian? Yang lain. Bisakah bagaimana cara eh, bagaimana cara membedakan alif lam samsiah dan komariah, huruf bacanya? Di pagi materinya itu ya. Iya, materinya itu tentang kan dari ini Pak, jadi isi kandungan surah An-Nisa ayat 59. Ya, saya Hmm. ini kan udah yaitu minggu kemarinnya. Nah, ini saya ngambilnya jadi tajwidnya, hukum bacaan alif lamnya yang ada di surah tersebut. Oke. Yes. Oke, oke udah Bu. Terima kasih, Pak. Ibu pernah merancang modul proyeknya. Ada, Pak. Yang P5 itu ya. Apa saja? Eh, Saya merancang produk P5 itu temanya kewirausahaan, topiknya meningkatkan nilai ekonomis dari buah pisang, Pak. Hmm. Pisang. Iya, buah pisang. Ada buah gitu. Apa, Pak? Buah pisang. Iya, buah. Jadiin Bapak nggak kedengaran, maaf, pisang. Bapak.
Artinya dia pahit. Oh iya, maaf Bapak. Itu buah pisangnya nanti dibikin banyak-banyak Pak dari buah ya buah Apa pisang itu banyak olahannya Pak. Mau dibikin keripik, mau dibikin pisang coklat, banyak. ya? PTK-nya kemarin udah, Bu. Udah Bapak. Judulnya kalau masih ingat. Insya Allah Bapak. Eh, Apa? ini judulnya penggunaan metode pembelajaran reflektif dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi sikap terpuji di kelas 7. Ya, terus hasilnya meningkat. Hasilnya insya Allah meningkat, Pak. Oke. Itu pentingnya apa sih diteliti? Urgensinya apa itu? Oh iya, karena ini Pak, masalahnya itu jadi rendahnya pemahaman siswa terhadap sikap terpuji seperti disiplin dan tanggung jawab, Pak. Karena itu penting itu rendahnya disiplin dan tanggung jawab. Sangat penting, Bapak. Itu ya sangat penting sekali. Oh, itu. Terus gap penelitiannya apa itu? Gap permasalahannya apa yang mau diselesaikan di sini? Ya, permasalahannya itu dari pertama karena mungkin guru cenderung menggunakan metode ceramah yang kurang melibatkan siswa yang dalam pembelajaran, kemudian siswanya juga kurang aktif dalam belajar, kemudian rendahnya eh, sikap terpuji seperti itu. Dari mana tahu itu apa? Datanya mana? Ada nggak datanya? Kok tahu? Ada, ada Bapak ini ya karena itu kan sudah ada observasi awal ya Pak, ada wawancara, kemudian ada pengamatan, gitu. Berapa anak Apa yang Pak? berapa nilainya sikapnya yang tinggi? Ada nggak di spesifik? Maaf, maaf, Bapak, ini suaranya nanti dibesarin dulu nggak kedengaran. Udah besar banget ini, Bu. Ya, bagaimana Bapak? Maaf, Bapak. Ibu, itu tadi bilang apa tadi? Rendah. Datanya mana coba? Yang rendah itu berapa anak? Yang tinggi itu berapa anak? Ada nggak? Dirata-ratakan ya, Pak. Tapi di Belum. sini, Nggak ada. oh, mungkin dikategorikan mungkin anak yang kurang pemahaman di sikap terpujinya dalam tanggung jawabnya itu mungkin kedisiplinannya 10%, tidak bertanggung jawabnya 5%, seperti itu. Pengkategorian itu menurut Bu, ada referensinya. Apanya, Pak? Dikategorikan itu loh tadi itu loh. Menurut siapa? Oh iya, ini Brookfield. Oh yang ini. Udah cukup Bu, cukup. Ibu sekarang praktek mengajar coba. Tadi pagi udah ngajar. Ayo, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Pakai PPT, Pak. Boleh, bebas. Nggak pakai juga nggak apa-apa kan udah hafal, udah 50 tahun kan mengabdi. Bapak enggak, saya itu ngajarnya cuma baru 3 tahun, Bapak di PPT. Oh, 3 tahun, 3 tahun udah hafal, 3 tahun tiap hari gitu-gitu aja kan. Apa, Pak? Namanya. Kenapa jadi ke situ?
Bapak kenapa ini jadi nggak masuk ke Zoom? Ya udah, nggak usah, nggak pakai, ayo langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini apakah semuanya hadir? Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah kita siap ya. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan nanti pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita membaca dulu surah ini ya, surah Al-Ikhlas supaya hidup kita tambah berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak-anak, apakah masih ingat pembelajaran yang hari kemarin itu tentang apa? Iya, betul sekali. Minggu kemarin itu kita belajar tentang isi kandungan surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Oke anak-anak, berarti hari ini kita akan belajar tentang tajwidnya, yaitu hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Nah, tujuannya dari pembelajaran hari ini, yaitu satu, kalian bisa mengidentifikasi huruf alif lam dalam surah An-Nisa dan surah An-Nahl ayat 64. Kemudian kalian bisa membedakan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Oke anak-anak, ini coba kalian perhatikan ke depan. Coba kalian perhatikan ke depan. Di sini ada lapad asamsu dan al-qamar. Nah, ini kan sama-sama ada alif lamnya. Tetapi kenapa beda cara membacanya? Yang pertama as-samsu, yang kedua al-qamar. Kenapa ini bisa beda? Siapa yang bisa menjawabnya? Ayo. Oh iya, kalian belum bisa menjawabnya ya, belum bisa membedakan. Untuk itu, coba kalian perhatikan video pembelajaran ya. Coba perhatikan ini tentang video tentang alif lam samsiah dan alif lam komariah. Silakan. Gimana? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Untuk supaya kalian lebih paham apa yang dimaksud dengan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Ya, untuk kelompok satu dan ini kelompok-kelompoknya, ini kelompok dua, ini kelompok-kelompoknya ya nama-namanya. Ini silakan satu identifikasi
alif lam samsiah dan alif lam komariah dalam surah An-Nisa dan surah An-Nahl ayat 64. Kemudian nomor 2, apa perbedaan alif lam samsiah dan alif lam komariah? Oke anak-anak, siap? Siap Bu? Ya. Masih semangat? Semangat. Apakah ada yang ngantuk? Saya bukan. Oh iya, kalau begitu kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Oke, tepuk semangat. Tuh, Semangat. semangat. Ore, semangat. Ayo kita lanjutkan. Silakan untuk kerja kelompok. Semangat ya. Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah? Iya, Bu. Ya, sudah. Oke. Silakan yang mau presentasi ke terlebih dahulu. Silakan ke depan. Oke, untuk kelompok satu, terima kasih sudah presentasi bagus sekali. Berarti kelompok satu udah paham ya tentang alif lam samsiah dan alif lam komariah. Silahkan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Untuk kelompok dua, silakan ke depan. Oke, tepuk tangan semuanya untuk kelompok dua. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya untuk pembelajaran ini kalian ternyata sudah paham tentang alif lam samsiah dan alif lam komariah. Coba sekarang siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini siapa? Oh iya, betul sekali. Ya, jadi pembelajaran hari ini itu tentang hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Kalau alif lam samsiah itu hurufnya ada 14 dan dibacanya harus diidghamkan. Kalau alif lam komariah itu bacanya harus diidharkan atau harus jelas. Sama ya, hurufnya ada 14. Oke anak-anak, untuk refleksi hari ini silahkan kalian tulis di buku catatannya, nanti dikumpulkan ke ibu ya. Ya, anak-anak untuk minggu depan kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Nanti linknya sama ibu dikirim ke grup ya, dipelajari di rumah. Minggu depan kita belajar sama-sama. Oke, mungkin dari ibu dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo wabarakatuh. Oke, Bu. Bu, sekarang akhir, Bu. Coba itu kan, udah kan? Coba Ya, baca Al-Quran, Bu. surat apa Pak? Internet aja. Bebas aja, buka aja di situ. Dapat apa? Oh, ini. Surat Al-Fajr ya Pak. Coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ash wasyafa'i wal wat wal laili idza yas hal fi dzalika qasamul lidhiz alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iromadatil imad allati lam yuhlak misluha fil bilad wasamudan ladzina jabus sahra bil wad wa fir'auna dil autad alladzina tagaw fil bilad fa Oke, Bu. aksaru apa Pak? Udah kan, coba ditulis 3 ayat aja. Agak besar ya, nanti tunjukkan ke kamera. Ya Bapak. Sama spidol Pak ya? Boleh, boleh. Sama Jadi cat besar aja. tembok juga boleh. Oh, ya Pak.
Nomor dua siapa? Apa Pak? Nomor dua. Nomor dua siapa ini? Nomor dua itu sebentar. Ini Bapak sudah kelihatan Pak. Sebentar Ibu. Sebentar, sebentar. Agak mundur Bu. Sebentar. Walabalin. Walabalin. Walayalin walaya. Itu fat apa itu Bu? Itu fat apa itu? Oh, walau fajrinya nggak ditulis Bapak keliru. Bentar Pak. Nama basmalahnya jangan lupa. Bismillahnya belum Bu. Tadi kan tak suruh nulis Bismillah, basmalah. Oh iya, nggak kedengaran Bapak. Hmm? Bismillahirrahmanirrahim. Udah apa Bu? Mana? Taruh bawahnya nggak kelihatan Bu, yang besar. Nggak apa-apa taruh bawahnya. Yang mananya Bismillah, Pak? Yang Bismillah. Bismillahnya di, Hmm. di bawah aja ditulis ya. Oh, yang besar. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya jelek banget itu Bu. Yang atas. Ibu belajar Farnasri itu loh. Ibu beli bukunya itu paling 10.000. Ya, Ya siapa Pak? udah. Mau Oke Bu, dikasih. terima kasih. Terima kasih Bapak. Mohon bimbingannya Bapak. Oh, Masukannya Bapak. masukkan ya. Belajar nulis yang baik-baik dan benar. Ya betul Bapak. Ya, Oke ya, beneran ya, janji ya. ya siap Bapak. Terima kasih. Ya, ditulis Rokib Atid ini. Pokoknya harus bagus itu.
itu ada kaidah menulisnya itu di, dipatuhi kaidahnya. Baik, ya. Ya, Oke Bu, ya rekamannya Bapak terima kasih. sama-sama. Ya, Assalamualaikum Bapak. Semoga sehat selalu. Oke, rekamannya jangan lupa dimatikan, terus boleh silakan keluar dari Zoom, gantian Ya. yang lain.